Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya mengenai Board of PAJ BOP atau Dewan Perdamaian. Penjelasan itu disampaikan Prabowo kepada para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2026. Ex-Wakil Menteri Luar Negeri, Wamenlu, Dino Patijala menilai Prabowo mempunyai pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian. Dino menyebut, saat ini Board of PAJ merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah konflik yang berlangsung antara Palestina dan Israel. Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of PAJ. Tidak ada opsi lain dan faktanya adalah Board of PAJ ini bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata walaupun sejarah masih dilanggar oleh Israel. Ujar Dino usai pertemuan dengan Prabowo. Menurutnya, Board of PAJ bukanlah obat ampuh yang bisa menyelesaikan permasalahan di Palestina, melainkan sebuah upaya yang memiliki risiko dan ketidakpastian. Intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini, ungkapnya. Keterangan Menlu. Sementara itu Menteri Luar Negeri, Menlu, Sugiono menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan yang menginginkan solusi damai atas konflik Palestina, Israel melalui skema solusi dua negara, di mana keduanya hidup berdampingan. Bahwa kita ingin satu solusi di mana dua negara ini hidup berdampingan dalam damai, ujar Sugiono kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam. Ia mengatakan, dalam diskusi tersebut juga dibahas situasi geopolitik global yang memanas, termasuk konflik di Timur Tengah yang dinilai memiliki dampak luas terhadap stabilitas dunia. Diskusi bagaimana menghentikan kekerasan, bagaimana meredam ketegangan. Karena bukan saja wilayah di Timur Tengah itu saja yang juga kena pengaruh, katanya. Sugiono menekankan, dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Indonesia tetap berpegang konsistensi politik bebas aktif dengan menekankan pada penghormatan pada kemerdekaan sebuah bangsa. Arah konsistensi sikap Indonesia ini pada kasus Gaza adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut, lanjut dia, menjadi dasar konsistensi Indonesia dalam mendukung perdamaian dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi serta penghormatan terhadap hukum internasional. Kita jalan dengan berpedoman, berpatokan pada satu titik kompas. Khususnya saya berbicara mengenai konteks kemerdekaan Palestina. Jelasnya, menurutnya, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan dan ranjau geopolitik di depan. Namun, Indonesia memilih tetap melangkah dengan prinsip dan orientasi yang jelas. Kita itu kalau melangkah untuk melakukan sebuah upaya jangan kemudian takut sama bayangan. Kesulitan pasti ada. Yang namanya hidup saja tuh tidak mulus-mulus terus jalannya. Ada naik, ada turun. Ranjau di depan, kita juga pasti hadapi tandasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.